Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayu Rahmayan Kuswitasari dari kelompok Praktikum Rurawan Geospasial Desktop A dengan NIM 22497739SV21157. Ini buat video demonstrasi dan juga video pembahasan mengenai praktikum PGD acara ke-6 dan ke-7 mengenai Creating GIS Using MapWinGIS. Yang pertama, pembahasannya mengenai Software Development Lifecycle pada standalone. Jadi, SDLC sendiri adalah proses perencanaan, pembuatan, pengujian, dan juga publikasi dari sebuah sistem informasi di mana dia memiliki 6 tingkatan, yaitu analisis kebutuhan, desain, pengembangan, dan pengujian, kemudian implementasi, dokumentasi, serta evaluasi. Kemudian dari berbagai literatur yang saya baca dan juga dari modul, ini untuk fase-fasenya ini berbeda-beda. Tapi secara umum apabila ditarik garis merahnya, ini ada investigasi, kemudian ada analisis, desain, pembuatan, pengujian, implementasi, serta pengembangan dan support. Kemudian pada standalone ataupun standalone sendiri adalah sebuah aplikasi ataupun sistem informasi yang hanya dapat diakses pada sebuah perangkat keras saja. Jadi hanya dapat diakses pada sebuah perangkat keras saja, seperti itu. Kemudian untuk SDLC pada standalone, misalnya untuk standalone GIS tentang aset kantor pemerintahan desa di Kabupaten Gunung Kidul, misalnya untuk Kecamatan Wonosari, misalnya seperti itu yang saya buat. Jadi untuk analisis kebutuhannya seperti itu, ingin membutuhkan GIS tentang kantor desa di Kecamatan Wonosari, dan desainnya mau seperti apa sih. Kemudian pengembangan dan pengujian, ini pengembangannya scripting, pengkodean, kemudian pengujiannya apakah sudah sesuai atau belum, kemudian implementasinya pada kebutuhannya apakah sudah sesuai atau belum, kemudian didokumentasikan hasil dari implementasinya. Kemudian apabila ada kekurangan atau dibutuhkan pengembangan lagi, nanti dilakukan evaluasi, seperti itu. Kemudian juga SDLC sendiri memiliki beberapa metodologi seperti waterfall, kemudian agile, spiral, seperti itu, dan setiap metodologi ini disesuaikan dengan kerumitan dan juga kemudahan dari pengembangan atau life cycle dari sistem informasi ataupun standalone tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai pembahasan MapWinGIS Active X Control. Jadi, MapWinGIS sendiri adalah sebuah free and open source GIS yang berbasis Active X Control dan juga application programming interface yang support pada Windows 32-bit dan juga 64-bit, seperti itu. Dan juga ini MapWinGIS Active X Control ini menyediakan mapping capabilities, jadi pemetaan, pembuatan peta, kemudian juga menyediakan library eksternal seperti GDHL, kemudian GeoProc, seperti itu. Dan bisa untuk static dan juga dinamik. Kemudian untuk ekstensinya untuk MapWinGIS ini adalah OCX. Dan OCX ini adalah singkatan dari Active X Control sendiri. Kemudian ini merupakan instalasi seperti pada praktikum kemarin, praktikan diarahkan untuk menginstal MapWinGIS Lite, kemudian juga MapWinGIS untuk mengakses MapWinGIS OCX-nya, seperti itu. Dan untuk hasilnya, ini ada form main window, kemudian form buffer, ini tambahan yang berbeda dari kemarin, project kemarin yang geospasial. Kemudian ada add point, kemudian ada pop up, seperti itu. Kemudian untuk desainnya yang main window ini sama, tambahannya ada analisis buffer di sini. Ini saya hanya aktifkan buffernya saja dulu. Kemudian ini bagian sini ada legenda dari MapWinLite-nya. Kemudian ini dari MapWinGIS-nya. Ini Xmap. Kemudian untuk tabnya sama, ada view, data, query, edit. Kemudian untuk desain selanjutnya ini ada desain dari add point.
Ini sama seperti yang kemarin, bedanya kemarin ini menggunakan map, di sini menggunakan picture box. Kemudian yang ada pop up sama, ini juga menggunakan picture box. Kemudian buffer, ini adalah interface yang baru. Mana buffer? Ini menggunakan CBO. Ini juga, kemudian ini seperti ini ada browse input, browse output, seperti itu. Kemudian untuk scriptnya, sekarang menuju ke script. Scriptnya untuk map window sebentar dulu, karena keterbatasan waktu jadi saya menjelaskan secara umum saja. Ini namespace-nya tambahannya ada xmap WinJS sama map WinJS. Kemudian ini ada beberapa hal yang dapat diakses secara umum pada satu project ini, yaitu ada string untuk app path, kemudian string untuk file path, kemudian untuk handle batas desa dan juga handle kantor desa. Ini juga dapat diakses publik pada satu project yang sama meskipun pada form yang berbeda-beda. Kemudian untuk form pop-up-nya nanti dibuat jadi objek, add point juga seperti itu, buffer juga seperti itu. Nanti untuk form window-nya juga dibuat objek untuk akses pada form pop-up, buffer dan juga add point. Kemudian ini ada inisialisasi, dimana untuk file path-nya dari resource, di sini resource yang berisi database spasial dan non spasial. Untuk database spasial berisi data-data save file, kemudian non spasial ini berisi data foto dan icon, seperti itu. Kemudian ini juga ada xmap-nya, kemudian ada Krypton identify-nya, seperti itu. Kemudian form window-nya apabila di load, nanti ini ada utils untuk mendeteksi ada apa saja di sini. Kemudian ini penambahan batas administrasi, dimana nanti berdasarkan dari nama objeknya, kemudian ada graduated color-nya. Ini seperti ini, dari medium blue sampai floral white. Kemudian penambahan layer jalan, karena crowded untuk menambahkan semua jenis jalan, kemudian saya hanya menggunakan jalan kolektor saja di sini dengan warna nanti berwarna merah. Kemudian load reset pemerintahannya, titik pemerintahannya nanti dari database spasial dan berbentuk prosedur, dan sayangnya ini saya sudah otak-atik dan sudah saya ganti-ganti untuk kolom datanya, kolom atribut datanya, tapi tetap tidak bisa terdeteksi. Dan kemarin juga Pak Randy juga ngendiko mengatakan kalau bisa saja tidak terdeteksi, dan belum tahu kenapa, apa masalahnya tidak dapat terdeteksi, seperti itu. Kemudian ini tidak dapat terdeteksi untuk asetnya. Kemudian ini atributnya dan data grid view-nya, data atributnya juga tidak dapat terdeteksi. Dan untuk base map-nya, ini ada base map dari OpenStreetMap, kemudian OpenTransport Map, Bing Map, dan lainnya. Tidak saya gunakan seluruhnya, hanya beberapa saja sampai Google Terrain. Dan ini ada kursor mode identify, kursor mode ada normal mode, zoom in mode, zoom out, kemudian pen mode dan identify, seperti itu. Identify-nya untuk mengidentifikasi, misalnya untuk namanya ini bagiannya batas administrasi mana, seperti itu. Kemudian ini zoom in, ada zoom in, zoom out. Untuk zoom in, zoom out-nya pada map WinJS ini bedanya dengan dot spasial kemarin. Untuk map WinJS ini value-nya telah ditetapkan, jadi kurang fleksibel sebenarnya. Kemudian untuk datanya, ini add data, ini untuk menambahkan data pada petanya. Kemudian untuk menghapus data dari peta, dari legendanya, yang ini penghapusan didasarkan pada data yang terseleksi pada legendanya. Kemudian data grid view-nya seperti ini, tapi juga tidak dapat tertampil. Kemudian untuk query-nya, cari desa, ini juga tidak dapat tertampil juga, kosong nanti, seperti itu.
Kemudian ini untuk editnya bisa diedit, kemudian buffernya, editnya nanti didapatkan dari form add point, sementara buffernya dari form buffer objeknya. Yang map eventnya ini mengatur proyeksinya seperti ini dengan toleransi 100 meter dengan unit of measure-nya meter dan juga decimal degrees. Kemudian untuk bedanya dengan dot spasial lagi, untuk mapnya apabila di dot spasial itu untuk menampilkan ini show, sementara untuk di map.js ini redraw seperti itu. Kemudian untuk form pop-up, ini form pop-up scriptnya seperti ini, sama tambahannya ada xmap.js sama map.js, ada tambahan visual basic untuk ini menambahkan apabila passwordnya salah atau tidak. Kemudian untuk passwordnya nanti untuk kebutuhan edit. Kemudian untuk browse-nya untuk mencari data yang ingin ditambahkan pada foto dengan tipenya ini seperti itu, dan atau dari database non spasial di sini dari foto seperti itu. Kemudian delete untuk mendelete data, cancel, kemudian ada closing. Apabila di closing nanti akan seperti ini, akan di hide saja. Kemudian form add point seperti ini, sama tambahnya namespace-nya. Kemudian mengakses juga form main window. Kemudian main window-nya ini dijadikan objek sama seperti form yang lain pada main window. Kemudian nanti ini cursor radio button, titik kursornya dicek, nanti apabila true nanti ini textnya yang untuk mengisi nanti di false-kan, apabila tidak nanti di true. Kemudian untuk save-nya seperti ini, save-nya apabila nanti titik koordinatnya yang berubah double ini telah terdeteksi, maka dapat di save seperti itu. Kemudian form add point-nya apabila di load nanti semuanya dapat berjalan, apabila selesai nanti seperti ini. Ini yang terakhir untuk form buffer, sama tambahnya namespace xmap.js sama map.js, sama mengakses map window object. Kemudian ini buffernya apabila di load seperti ini. Kemudian inputnya nanti berasal dari directory D dengan tipe data save file seperti itu. Outputnya nanti juga sama seperti ini pengaturannya, hanya bedanya ini browse save file, ini output save file seperti itu. Kemudian untuk apabila di OK dan semuanya telah terisi, nanti akan berhasil disimpan seperti itu. Apabila tidak nanti akan tulis gagal seperti itu. Bila di start seperti ini, untuk titiknya tidak bisa, tapi apabila di data add kemudian pada ini menambahkan data SHP, ini dapat terdeteksi titik-titiknya ini seperti itu. Kemudian ini juga dapat di remove apabila di remove, tapi saya pertahankan dulu. Dan untuk normal mode bisa, kemudian zoom in, zoom out, pen bisa, kemudian zoom in, zoom out, full extendnya bisa, preview, next. Kemudian untuk identify-nya bisa ya, di sini identify. Ini di sini karena ini saya hanya menggunakan beberapa desa saja di sekitar Wonosari, jadi hanya beberapa desa yang dapat di sini. Kemudian sini ada desa Siraman,
kemudian ada Karangreje dan Baleharjo seperti itu. Kemudian add data tadi sudah, kemudian query ini tidak bisa, dan atributnya juga tidak dapat tertampil. Base mapnya ini bisa dipilih. Kemudian untuk editnya add point, misalnya karena ini misalnya di bagian sini, nanti pada bagian yang sini TXT-nya akan bisa, kemudian bisa menuliskan nama desanya misalnya Pulutan, kemudian dapat di save. Tadi saya sudah coba, bisa seperti ini. Nah, seperti ini data save apabila bisa. Kemudian karena datanya hilang, berhentikan dulu, start kembali, kemudian data add, seperti ini. Kemudian analisnya buffer, misalnya klik pemerintahan, kemudian listanya 100, segmennya 10 misalnya, select only true, output levelnya buffer, coba save, kemudian di override. Ini untuk menampilkan di legenda. Bila di OK, nanti berhasil seperti ini. Di OK, tapi tidak terlihat buffernya. Seperti itu secara keseluruhan. Kemudian untuk identify-nya belum. Identify, sudah identify, sini identify, seperti itu. Jadi sekian untuk video demonstrasi saya. Apabila terdapat kekurangan dan apabila terdapat perkataan yang kurang sopan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.